Jadi kalau kita benci kepada satu kaum, maka kita jangan berlaku zalim pada kaum itu. Jadi kalau ada tawuran antar sesama, ada pertikaian, ada peperangan, maka damaikanlah di antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, adil, kita lanjutkan bahasannya tentang jenis-jenisnya. Yang kelima sekarang adalah adil dalam perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, di antara satu orang dengan orang lain, ini harus ditegakkan keadilan. Yang salah ya salah, yang benar ya dibenarkan. Jangan dibalik-balik. Sehingga perselisihan itu tidak berkepanjangan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 itu disebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi kalau ada tawuran antar sesama, ada pertikaian, ada peperangan, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu. Tindak tegas orang yang berlaku zalim. Jangan sampai yang zalim yang merajalela. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Mau dia menerima ketentuan-ketentuan Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Didamaikan. Sudah saling memaafkan. Bersalaman. Ambil kesepakatan bersama untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling tawuran. Nah, itu begitu. Dan berlaku adil. Berlaku adillah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka kalau ada pertikaian, ada perselisihan di antara sesama masyarakat, itu harus segera ditangani, ditegakkan keadilannya. Bahkan meskipun satu orang dengan satu orang. Saya jadi ingat cerita. Dulu pada masa Nabi Sulaiman, itu ada dua orang ibu. Dua orang ibu ini membawa anak bayi, anak masih dalam gendongan. Terus tiba-tiba ada binatang buas, ada serigala, sehingga satu anak diambil oleh serigala. Kemudian terjadi saling klaim. Dua orang ibu ini saling klaim. Ini anak saya. Bukan anak saya. Enggak, anak saya. Saling mengklaim. Akhirnya diminta penilaian keputusan kepada Nabi Sulaiman.
Ini bagaimana orang bertikai memperebutkan anak satu, tapi diklaim oleh ibu ini, diklaim oleh ibu ini. Jadi sebenarnya anak siapa ini? Anak ibu ini apa anak ibu ini? Oh, begitu. Yang satu lebih tua, satu lebih muda, si ibu ini. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ambil aja kampak, ambil aja golok. Buat apa? Ini bayi mau saya potong dua, biar nanti yang separuh buat ibu ini, yang separuh lagi buat ibu ini. Maka kata ibu yang lebih tua itu, jangan. Daripada begitu, biarlah ini anak dikasih ke dia saja. Sesudah ibu itu mengatakan demikian, maka ini berarti bayi punya ibu ini yang lebih tua. Kenapa begitu? Karena ibu yang sejati pasti sayang pada anaknya. Nggak mungkin dia mau anaknya dibelah. Nah itu gitu. Jadi ngukurnya gampang bagi Nabi Sulaiman. Ibu sejati nggak mungkin mau anaknya dibelah. Sehingga Nabi Sulaiman ambil anak itu, diserahkan kepada ibu yang lebih tua ini. Nah itu begitu. Jadi kalau ada perselisihan, ada pertikaian, itu dicarikan jalan tengahnya, biar supaya dirasakan keadilan. Nah sekarang ini pengadilan itu seringkali masih jauh dari penegakan keadilan. Kenapa? Karena masih ada yang namanya sogok menyogok. Di pengadilan sogok menyogok. Sehingga hukum berpihak pada yang bayar. Hakim memenangkan yang bayar. Ini yang banyak terjadi. Yang keenam itu adalah adil terhadap musuh. Jadi kepada musuh pun orang harus berlaku adil. Maka disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi kalau kita benci kepada satu kaum, maka kita jangan berlaku zalim pada kaum itu. Jangan sampai kebencian membuat kita menjadi tidak adil. Ini banyak terjadi. Kebencian kita sering mengakibatkan kita berlaku tidak adil. Contoh sederhana, ada orang mencuri, maling. Maling ternyata diketahui oleh orang sekampung. Nah orang itu menyelamatkan diri, lari sekencang-kencangnya. Ternyata ada masjid misalnya, ada masjid, masuk dia ke masjid, ngumpet. Ternyata ada orang melihat bahwa dia masuk ke masjid, malingnya masuk ke masjid. Akhirnya pada masuk ke masjid. Orang begitu emosi, akhirnya apa? Dipukuli itu orang di dalam masjid, babak belur. Udah dipukuli babak belur, ada yang teriak, bakar, bakar. Waduh. Akhirnya apa? Itu orang dibakar di dalam masjid. Mati itu orang di dalam masjid. Tapi jangan bilang apa? Waduh, bagus sekali itu mati, itu maling.
matinya di masjid. Ustadz aja belum tentu mati di masjid. Ini mati di masjid, bagus kan itu namanya? Bukan begitu. Jadi seandainya kita memang begitu marah kepada si maling, ya jangan dieksekusi di dalam masjid. Jangankan di dalam masjid, di luar juga nggak boleh. Sama kayak polisi misalnya. Polisi benci betul, marah betul kepada demonstran misalnya. Ya wajar, tapi jangan berlebihan sampai bertindak tidak adil. Demonstran ya udah tangkap aja, selesai, tangkap, bawa, diperiksa, salah ya nanti proses pengadilan. Ini udah ditangkap, dianiaya, padahal polisi yang harusnya mengayomi masyarakat itu dianiaya, dipukuli babak belur, ditendang. Apa lagi? Dipukul pakai pentungan. Bukan pentungan, tapi senjata dan lain-lain. Jadi, jangankan kepada kawan, jangankan kepada warga, jangankan kepada masyarakat kita, kepada musuh sekalipun kita harus berlaku adil. Ini luar biasa. Makanya di sini disebutkan bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka orang yang tidak berlaku adil semakin jauh dari takwa, nggak bisa dia jadi orang takwa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.